Dari tayangan tadi membuat kita semakin sadar apabila kita ingin ibadah kita diterima, maka kuncinya salah satunya adalah dengan ikhlas melakukannya. Keikhlasan adalah sebuah kata yang cukup sederhana tapi sulit sekali untuk bisa diwujudkan secara nyata. Ikhlas dalam beribadah bagaimana? Kata ikhlas, itu ada surah dalam Al-Quran namanya suratul ikhlas. Kata ikhlas ini seakar dengan kata khulasah. Khulasah itu artinya saripati, Ya. inti. Inti. Lalu ada kata khalis, artinya murni. Orang tidak akan mungkin bisa ikhlas kalau tidak murni niatnya. Hatinya. Hatinya, niatnya, motifnya. Kalau motifnya cacat, mesti tidak ikhlas nih orang. Mesti riya nih, mesti sum'ah. Dia beramal bukan karena Allah, tapi karena ulah. Karena ingin dilihat. Oh, oke. Lalu kemudian kata ulama menarik tuh, surat Al-Ikhlas. Disebut Al-Ikhlas padahal tidak ada kata ikhlas di dalam surah itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada kata Al-Ikhlas. Iya. Tetapi disebut ikhlas. Itulah makna ikhlas. Dia tidak memikirkan dia dapat panggung atau tidak. Dia diapresiasi orang atau tidak. Yang jelas dia murni beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak ikhlas riya. Imam Ali bilang orang riya itu ciri-cirinya 3. 1, yaksalu idza kana wahdah. Kalau dia sendirian dia malas ibadahnya. Yang kedua, yansyatu idza kana finnas. Sebaliknya kalau rame orang dia semangat. Salatnya panjang. Rame. Lagi sendiri Pendek. pendek. Buru-buru. Ini saya sedang ngomongin diri saya sendiri nih, Mas Ilham. Iya. Yang ketiga, Suratnya diganti. yazidu fil amal wa yanqus yazidu fil amal idza uthniya alaihi wa yanqusu idza dhum. Dia tambah porsi ibadahnya kalau dipuji orang, cakep banget nih Bang Haji ini sedekahnya bukan main dah. Ditambah tuh. Tambah. Tapi begitu dihina, dikritik, diomongin, dia kendor amalnya. Ini mari kita ukur, bukan saya ngomong, Imam Ali. Mari kita ukur omongan Imam Ali ini, lalu kita ukur ke diri kita. Kira-kira ukuran Imam Ali ini kena nggak ke diri kita? Kalau kena kriterianya, berarti kita salah satu orang yang hipokrit, munafik dalam beribadah, boleh jadi tidak ikhlas. Boleh jadi. Karena itu ini momen kita memperbaiki itu. Tajdidun niat, memperbaiki niat. Gusan, silakan. Menurut saya ikhlas itu sangat ilahiyah ya. Sangat tauhidiyah. Maka al-ikhlas itu isinya kan juga mengesahkan Allah, menyatukan Allah dan artinya tidak ada satu lain kecuali Allah itu sendiri. Ketika kita bicara ikhlas, maka fokus dan epicentrum dari semua ibadah kita itu larinya ke sana. Nah, ini yang pemahaman ikhlas yang sebenarnya. Jadi ikhlas itu kata yang mudah dikatakan, tapi itu sangat tinggi nilainya dan tidak semuanya bisa melakukannya. Maka bagi orang yang bisa mencapai kata ikhlas yang sempurna, maka insya Allah dia pasti dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini betul-betul berat. Ikhlas itu berat karena ikhlas itu tidak berbatas, ikhlas itu tidak ada transaksi, ikhlas itu tidak ada kompensasi. Oke, mulainya dulu deh. Ya. Gus, kan kalau ikhlas seutuhnya itu berat sekali, tapi kan ada tahapan-tahapannya menuju ikhlas seutuhnya. Dalam beribadah nih mulai dari mana? Awali dengan lillah, awali dengan semua ini karena Allah. Itu saja kuncinya. Kalau misalnya kita beramal sesuatu itu tapi yang kita ingat hanya Allah, maka itu adalah awal dari ikhlas itu sendiri. Dan enggak usah dengerin omongan orang. Maka itu yang paling penting. Ikhlas itu bisa tercapai kalau kita sudah mencapai pada titik tingkatan bahwa ridho Allah lah yang kita tuju. Saya mungkin beberapa kali saya ulangi lagi, Allahumma anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Kalau misalnya tujuannya kita utama adalah ridhonya Allah, maka ketika kita berbuat sesuatu apapun, maka sudah apapun yang dikatakan orang lain, dibilang riya, dibilang sombong, dibilang apa, dan pamer dan sebagainya, nggak mikir. Karena saya ikhlas. Orang itu kita kasih, dia tidak memberi lagi, nggak ada masalah. Ibaratnya kalau dalam konteks pernikahan itu kan ada sakinah, mawaddah, levelnya sudah rahmah. Kalau mawaddah kan masih perlu kesalingan. Belum ada keikhlasan. Aku memberi kau karena kau memberi aku. Itu mawaddah.
Tapi ketika sudah levelnya di rahmah, itu maka keikhlasan kita, walaupun kamu tidak mencintaiku, aku tetap mencintaimu. Mantap. Walaupun kamu tidak bisa melayaniku, Wih. aku tetap melayanimu. Ya, Nah, ini levelnya sudah Kiai. level di situ. Kiai, ada Kiai, bakat, Kiai. ada bakat. Kiai, gimana, Kiai? Potensi ada. Ya. Makna ikhlas itu jangan mencari sesuatu apapun panjang. kecuali Allah. Iya. Iya, iya, iya. Kecuali Allah. Iya, iya, iya. Kalau masih ada mencari kepentingan A, kepentingan B, kepentingan C, ikhlasnya ketahuan terbagi dua tuh. Iya. Kalau orang udah yang namanya inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, udah tahu wajah dia. Yang dihadapkan wajah dia hanya kepada Allah. Hanya satu orientasi, satu tujuan. Oh, insya Allah nggak bakal dia berpaling kepada yang lain. Iya. Nggak bakal mau cari ini, cari itu. Dia ibadah bukan cari minta keuntungan. Dia ibadah bukan cari yang namanya minta tambahan. Dia ibadah bukan yang namanya minta untuk naik pangkat, jabatan, kedudukan. Kadang kan kita begini. Ya bukan berarti nggak boleh kita meminta kepada Allah tentang duniawi. Ya. Silahkan kata Allah. Ya. Tapi jangan kambing hitamkan ibadah. Maksudnya gimana? Nah ini. Contohnya. Contohnya. Ada orang berzikir, berwirid, minta baca doa segala macam. Mintanya buat duniawi. Oh. Ya. Iya, iya, iya. Zikirnya nggak ikhlas berarti. Zikir. Iya, Nggak jadi ikhlas, oke, bukan. baik. Habis ini kita lanjutkan lagi. Ya. Salah satu tantangan untuk bisa menjadi seseorang yang ikhlas itu berat cobaannya. Apalagi di era sosial media seperti sekarang. Masya Allah. Nah, Banyak Masya yang Allah. kita lakukan, kita posting, mungkin sekedar beribadah, tapi diposting dengan harapan mendapatkan Nah, itu pujian, mencari- Ya, mencari dibilang lebih ini. baik, dan Ya. lain-lain. Ini akan kita bahas sebentar lagi. Ya. Jangan kemana-mana. Kalau melihat tayangan tadi, benar-benar kita ingin sekali bisa menjadi pribadi yang ikhlas ketika beribadah. Tapi tantangannya di era sekarang makin banyak, termasuk dari sosial media. Sekarang itu ada orang-orang yang sholat bersama keluarganya aja diposting. Wah ya keren. Iya kan? Lagi sholat diposting, lalu ditunjukkan ingin mendapatkan, wah keluarga yang Iya. sakinah, mawaddah, warahmah. Nah Hadir ini ibadah. rajin keluarga ibadah, soleh. iya, memberikan berzakat diposting. Bagaimana? Ini ngomentarinnya harus agak elastis nih. Iya silakan. Memposting Ustaz. kebaikan tuh bagus. Oke. Semua ayat yang berbicara tentang kisah orang-orang terdahulu sebenarnya Allah sedang memosting. Aku cerita nih Ya. kisah umat terdahulu, ada Luqmanul Hakim, ada Sayyidah Maryam. Kan Allah sedang memposting tuh di Quran. Iya, Kita baca postingan Allah. Iya. Kita like, kita share, kita ajarkan. Ini loh isi Al-Quran. Jadi memposting kebaikan tuh bagus-bagus aja. Lalu kemudian di bab yang berbeda adalah kita ikhlas atau tidak. Itu bab yang beda tuh. Kata para ulama, awaluhu takalluf, akhiruhu ta'alluf. Ikhlas itu awalnya berat. Tapi lama-lama menjadi habit. Lama-lama menjadi karakter. Lama-lama menjadi kebiasaan. Itu ikhlas. Dia memang harus dilatih. Oke. Gusan, saya ke Gusan dulu deh sebelum Ya, ke Kiai. kalau kita bicara ikhlas yang levelnya level hardcore, itu kan level tinggi. Level tinggi maksudnya Yang ya? level hardcore itu kan level tinggi, maka kita nggak perlu mikir apa kata orang. Jadi kalau misalnya masih kita mikir apa kata orang, berarti kita nggak ikhlas. Imam Ali tadi ya. Oke. Betul. Jadi kalau kita posting lagi ibadah lalu berharap dapat likes, dapat komen, Iya. dapat apapun itu berarti belum sepenuhnya ikhlas. Sebenarnya kita posting aja. Iya. Nggak ada masalah. Jadi Iya. respon apa dan sebagainya orang mengatakan lain ya sudah terserah. Yang penting kita tujuannya adalah mengisi media sosial ini untuk kebaikan. Oke. Daripada diisi oleh hal-hal yang tidak-tidak. Ya. Algoritma kita ketahuan nanti ini. Iya, betul. Bahkan begitu. Betul. Maka kita mengisi itu dalam rangka untuk menggeser sampah. Kita isi dengan hal-hal yang kebaikan. Ya. Nah itu kunci dari ikhlas itu sendiri. Iya, jadi Maka bukan berharap likes, komen dan lain-lain ya. ya bukan berharap itu, Ya. yang penting kita tujuannya adalah tahajud. Mungkin pertama tujuan tahajud binikmah. Bisa juga tujuan kedua yaitu dalam rangka syiar dan sebagainya. Maka kalau saya dengan jamaah umroh yang bisa sama saya, silakan foto di belakang Ka'bah, silakan tidak ada masalah. Saya lebih senang rumahmu itu ada fotomu di belakang Ka'bah daripada fotomu di depan Paris. Saya pikir itu, silakan tidak ada masalah. Itu kalau misalnya ingin memotivasi Iya, yang lain iya. tidak ada masalah. Iya, iya. Yang penting tujuanmu ikhlaskan saja. Iya. Udah nggak usah mikir yang lain. Oke. Kalau kami seperti itu. Iya. Ya. Kiai bagaimana? Bedanya. Waduh. Wah. Wah, Iya, bedanya gimana Kiai? Ini kita senang nih. Allah ketika memposting, yang Allah posting adalah
hamba-hamba yang soleh. Iya. Kalau kita kan kebanyakan posting diri kita. Iya. Yang belum tentu soleh. Yang belum tentu soleh. Berpura-pura soleh. Allah. Ini yang makanya saya bilang. Kita bawaan mau minum aja didengarnya nih. Masih bisa loh Masih Ustaz. bisa, masih bisa. Masih jamnya loh. Lanjut, Silakan, ketika silakan. Allah memposting Nabi Luqman, Allah memposting Nabi Ibrahim, Iya, Allah iya. memposting Siti Maryam, Allah Iya. memposting lagi baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad. Sallallahu Allah alaihi wasallam. memposting orang-orang yang soleh. Kalau kita memposting kebaikan orang, itu yang jadi ikhlas. Allah. Yang kita kan kadang-kadang kita memposting diri kita. Iya. Keluarga kita, harta kita, Iya. karir kita yang kita pengen Betul. posting. Iya. Coba posting kebaikan orang. Allah. Coba posting kesolehan orang. Iya. Ya Rabb. Coba posting yang kedermawanan orang. Iya. Coba posting karir orang yang meningkat. Jangan posting dia. Eh, Kalau dia hanya pengen, orang kan pengen di-like karena ke diri dia. Iya. Coba kalau dari orang, mau nggak ada di-like? Nggak bakal dimuatin yang seperti itu. Maka saya bersyukur saya nggak punya Instagram. Iya, oke. Gini. Oke, ini 1 menit nih. Bisa langsung disimpulkan Enggak, juga. dua pendapat ini sama baiknya. Ya. Kiai ini harus mewakili standar ikhlas yang kelasnya elit. Iya. Tetapi kalau semua pakai Standarnya kosakata Kiai, Instagram tidak ada yang ngisi kebaikan. Perlu juga kita mendengar pendapat dari Gus Han tadi. Yang Ya. penting kontennya, algoritma kita dan seterusnya. Lebih dari itu adalah kita berbuat baik saja, ikhlas saja. Bahkan kalau mau versi yang lebih ideal, kata Imam As-Susi, orang tidak disebut ikhlas kalau dia masih berbicara tentang ikhlas. Ya. Begitu Iya, orang iya, bicara iya, tentang iya. ikhlas, maka keikhlasannya masih membutuhkan keikhlasan. Masih dipertanyakan. Termasuk ya. ikhlas yang baru saya bicarakan ini. Oke, kalau begitu kita akhiri saja pembahasan Iya. mengenai ikhlas ini Iya. agar kita benar-benar bisa menjadi pribadi yang ikhlas ya. Udah ikhlas nih, udah ikhlas. Udah ikhlas ya semua ya. Udah ikhlas. Dan mudah-mudahan Ikhlaskan Anda semua. juga ikhlas dalam beribadah. Terima kasih guru-guru kita Masya Allah, untuk Masya Allah. pembahasannya dan juga tausiahnya. Insya Allah besok kita bertemu lagi. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.